Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Rizky Aulia, NIM F1E119042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni tentang implementasi masalah transportasi pada mata kuliah riset operasi. Di sini terdapat sebuah soal, yakni sebuah perusahaan berkepentingan mengangkut barang dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik dan permintaan pada ketiga pasar dan biaya transportasi per unit sebagai berikut, yakni pada tabel. Dan berdasarkan data tersebut, bagaimanakah cara membuat alokasi distribusi dari pabrik ke daerah distribusi dengan total biaya transportasi minimum? Baiklah, kita akan menyelesaikan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah metode NWC atau Northwest Corner. Di sini kita akan mengalokasikan komoditi dimulai dari pojok kiri atas sampai ke pojok kanan bawah ini. Di sini kita akan mengalokasikan komoditi sesuai dengan kebutuhan permintaan atau penawaran serta kapasitas yang tersedia. Seperti pada yang pertama adalah sel A1. Kita akan memperhatikan jumlah kapasitas dan kebutuhannya, yakni 120/150 dengan nilai minimum 120, maka kita akan mengalokasikan 120 pada sel A1. Namun ketika 120 produk ini dialokasikan pada A1, ternyata kebutuhan pada baris pertama sebanyak 150 itu tidak terpenuhi. Maka kita akan mengalokasikan sebanyak 30 lagi ke baris pada kolom berikutnya, yakni pada B1. Sehingga berakhir pada kolom C3 yakni 70. Maka akan didapat tabel biaya transportasi seperti ini. Setelah semuanya kita alokasikan dan terpenuhi, maka kita bisa menghitung ZMI-nya, yakni 120 dikali 10 ditambah 5 dikali 30 ditambah 10 dikali 60 ditambah 13 dikali 20 ditambah 11 dikali 70, sehingga hasilnya adalah 2.980. Maka biaya total pengiriman adalah 2.980 dari metode NWC. Selanjutnya adalah metode FAM atau Vogel Approximation Method. Pertama-tama di sini kita akan menghitung selisih atau perbedaan baris dan kolom. Seperti pada baris 1, didapat perbedaan baris 1 yang kita ambil dari dua nilai terkecil pada baris dan kolom, yakni 6 dan 5, sehingga lalu kita akan memperlakukan pada setiap baris dan kolomnya dengan ketentuan yang sama, sehingga dihasilkan perbedaan baris dan kolom seperti ini. Lalu kita akan menentukan atau memilih perbedaan baris dan kolom terbesar, yakni 7, yang terdapat pada kolom A. Yang selanjutnya kita akan mengalokasikan nilai atau biaya terkecil pada baris dan kolom yang sudah terpilih. Dan di sini biaya terkecilnya adalah 70, maka kita akan memilih baris ketiga dan kolom ke-1, sehingga X3A-nya atau sel 3A-nya adalah 70. Dan selanjutnya kita akan menghilangkan baris ini, maka akan didapat seperti ini, tabel alokasi seperti ini. Di sini kita juga memperlakukan seperti sebelumnya. Di sini jadi kita akan memilih baris ke-1, kolom ketiga, sehingga diperoleh XIC-nya adalah 90. Lalu kita hilangkan kolom ketiga sehingga didapat tabel alokasi seperti ini. Dan di sini
Kita bisa karena perbedaan baris dan kolomnya sama, sama-sama 5, maka kita bebas untuk memilih perbedaan baris yang mana yang akan kita pilih, dan di sini kita akan memilih baris pertama, kolom kedua, sehingga didapat XIB-nya adalah 60, yang merupakan hasil dari 150 dikurang dengan nilai sebelumnya, yakni 90. Jadi didapat 60. Lalu X2B-nya, yakni 90 dikurang nilai, yakni X2B-nya yakni 30 sebesar 30. Lalu kita hilangkan kolom keduanya, sehingga didapat tabel alokasi akhir yakni seperti ini. Sehingga kita bisa menghitung Z-min-nya yakni 60 dikali 5, 90 dikali 6, 50 dikali 15, ditambah 30 dikali 10, ditambah 70 dikali 3, sehingga didapat hasil 2.100. Jadi biaya total pengiriman dengan metode FAM adalah sebesar 2.100.000. Selanjutnya adalah metode stepping stone. Di sini kita juga menggunakan metode sebelumnya untuk melakukan penyelesaian, yakni metode NWC. Maka didapat tabel seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan pada tahap pertama ini kita lihat sel-sel yang kosong seperti C1, A2, A3, dan B3. Dan dari sel kosong tersebut kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Sehingga kita akan melakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut. Dimulai dari sel yang kosong, perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu dengan memberi tanda positif di sel kosong ini, lalu tanda negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Maka akan didapat hasil seperti ini. Dan karena terdapat hasil negatif, yakni di sini kita akan memilih negatif paling terkecil yakni -10, maka kita akan mengalokasikan produk dari nilai negatif terbesar tadi yang dapat dilihat dari isi sel tersebut, ditambahkan dengan nilai sel yang paling terkecil, yang di sini yang paling terkecil ada 20, maka kita akan lakukan perhitungan dengan menambahkan nilai pada siklus ini, ditambah dan digunakan dengan 20, sehingga dihasilkan nilai seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan tabel biaya optimum pada tahap 1, yakni seperti ini, sehingga kita bisa menghitung Z-min-nya, yakni 100 dikali 10, 20 dikali 3, 50 dikali 5, 40 dikali 10, 40 dikali 13, 50 dikali 11, sehingga dihasilkan 2.780. Dan karena nilai ini belum minimum, maka kita akan melanjutkan pada tahap berikutnya, yakni pada tahap kedua, yakni tabel transportasi optimum tahap 2. Karena pada tahap pertama tadi, kita masih ada yang bernilai negatif, maka kita akan melakukan langkah yang sama dengan mengulang dari langkah nomor 2 sampai akhir perhitungan biaya tidak ada lagi yang bernilai negatif. Jadi, kita bisa melihat pada tabel ini dan didapat nilai perhitungnya seperti ini. Dan karena nilai yang paling terkecil sebelumnya adalah -2 yang terjadi pada siklus C1, maka kita lihat isi sel yang paling terkecil di sini,
yakni 40, dan semua yang dilewati oleh siklus ini akan dikurang dan ditambahkan dengan 40. Jadi akan menghasilkan hasil seperti ini. Setelah semuanya bernilai positif, maka kita akan melakukan penghitungan. Kita akan mendapatkan tabel optimum tahap 2, yakni seperti ini. Dan kita akan menghitung Z-min-nya, yakni 100 dikali 10, 20 dikali 3, 20 dikali 3, 10 dikali 5, 80 dikali 10, ditambah 40 dikali 6, ditambah 50 dikali 11, sehingga hasilnya adalah 2.700. Jadi biaya total pengiriman dengan metode stepping stone adalah 2.700.000. Dan yang terakhir adalah penyelesaian dengan metode MODI. Sama dengan sebelumnya, di sini kita juga melakukan penyelesaian dengan menggunakan metode sebelumnya, yakni metode NWC. Di sini kita akan menghitung nilai UI dan VJ pada sel yang memiliki alokasi atau angka menggunakan rumus VIJ ditambah VJ sama dengan CIJ, di mana UI di sini adalah nilai baris I, VJ di sini adalah nilai kolom C, dan CIJ di sini adalah biaya transportasi per unit dari sumber I ke tujuan J. Sehingga akan didapat tabel perhitungan seperti ini. Lalu kita akan mengubah nilai pada tabel ini, memasukkan nilai yang sudah kita dapat pada tabel berikutnya, yakni seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung perubahan biaya KIJ pada setiap sel kosong sebelumnya, yakni seperti pada C1, A2, A3, dan B3. Kita akan menghitung perubahan biaya KIJ-nya menggunakan rumus CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ, sehingga didapat nilai seperti ini. Dan karena nilai KIJ di sini masih ada yang negatif, yakni -2 dan -11, pada salah satu C dan 3A, maka kita ambil negatif terbesar, yakni -11, yang akan digunakan sebagai variabel masuk. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan metode stepping stone pada sel yang terpilih atau 3A. Seperti ini. Kita akan mengambil metode stepping stone, di mana nilai terkecil di sini adalah 20, jadi setiap nilai pada siklus ini akan ditambah dan dikurangkan dengan 20, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dan karena nilai tadi masih ada nilai KIJ yang bernilai negatif, yakni -2 sebelumnya, maka kita akan mengulangi lagi langkah kedua hingga keempat sampai mendapatkan nilai KIJ yang positif. Seperti ini. Kita akan menghitung kembali nilai perubahannya dengan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ, sehingga didapat nilai seperti ini. Dan lalu pada baris dan kolom baru, kita akan mengalokasikan angka diganti menggunakan hasil yang sudah kita temukan ini, maka akan didapat seperti ini. Pada tabel perubahan modi 1, di sini. Setelah itu kita akan menghitung perubahan biaya pada KIJ pada sel yang kosong seperti C1, A2, dan B3 menggunakan rumus CIJ kurang UI kurang VJ sama dengan KIJ, sehingga hasilnya akan diperoleh seperti ini. Dan karena nilai KIJ di sini masih ada yang negatif, yakni -1 pada sel 1C, maka
min 1 ini akan digunakan sebagai variabel masuk, lalu selanjutnya kita akan menggunakan metode stepping stone pada sel yang terpilih yakni 1C, maka akan didapat nilai atau tabel seperti ini, nilai seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengalokasikan angka yang akan kita ganti menggunakan hasil yang kita temukan ini. Sehingga akan dihasilkan tabel seperti ini pada tabel perubahan modi 2. Lalu kita akan menghitung atau mengecek kembali perubahan biaya KIJ pada sel yang kosong seperti A2, C2, dan B3. Sehingga dengan menggunakan rumus CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ, sehingga didapat nilai KIJ-nya seperti ini. Dan dikarenakan di sini sudah bernilai positif semua, maka kita bisa langsung menghitung nilai biayanya. Di sini terdapat tabel perubahannya yakni seperti ini. Lalu kita akan menghitung biaya ZMID-nya yakni 100 dikali 10 ditambah 20 dikali 3 ditambah 10 dikali 5 ditambah 80 dikali 10 ditambah 40 dikali 6 ditambah 50 dikali 11 sehingga menghasilkan 2.700. Jadi total biaya pengiriman dengan metode MODI adalah 2.700.000. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.